Selamat pagi, sahabat Lentera Sabda yang terkasih. Hari ini Kamis 24 Oktober 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas, bab 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Pemurnian iman. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam mengikuti Tuhan, tentu kita tidak langsung begitu saja beriman dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses beriman kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa hidup, berbagai macam hal yang kadang-kadang tidak kita duga di dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya semuanya itu adalah proses pemurnian iman kita. Ketika kita mengalami kesukaran-kesukaran hidup, tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Justru di situ kita semakin disadarkan bahwa mengikuti Tuhan itu juga memerlukan pengorbanan. Seperti Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka peristiwa-peristiwa dalam hidup kita itu sebetulnya jalan pemurnian. Jalan untuk mencapai terang dan meninggalkan kegelapan. Maka satu-satunya jalan adalah salib yang harus kita pikul setiap hari. Nah, dalam memikul salib juga bagaimana sikap kita terhadap salib yang kita pikul tadi, yang kita panggul tadi. Kalau kita sungguh-sungguh memikul salib, memang kita akan merasakan begitu berat, begitu menderita, dan begitu menyiksa kehidupan kita. Tetapi kalau kita setia memikul salib, maka kesudahannya kita akan mengalami kelepasan, kita akan mengalami berkat Allah yang melimpah dalam kehidupan kita. Maka iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Tanpa itu semua, maka iman kita mandek, tidak berkembang. Justru ketika kita dibenturkan dengan kehidupan yang nyata, yang konkret, maka iman kita semakin tumbuh dan berkembang. Atau dengan kata lain, kita semakin dewasa di dalam beriman. Karena kita sudah mempunyai begitu banyak pengalaman-pengalaman. Bahkan Kristus sendiri juga dihadapkan dengan penderitaan untuk meraih kebangkitan. Yesus masuk dalam ranah kehidupan kita manusia, merendahkan dirinya sampai mati di salib. Demikian juga status itu sebetulnya milik manusia, milik kita semua. Kelemahan, dosa, derita itu kita miliki. Tidak ada satu orang pun yang luput dari semuanya itu. Memang bentuknya berbeda-beda setiap orang. Tapi bagaimana kita semua memaknai salib di dalam kehidupan kita, penderitaan, kesukaran. Kalau kita punya satu keyakinan bahwa dengan penderitaan, dengan salib, bahwa kita akan meraih kebangkitan, seperti Kristus juga bangkit dari penderitaan. Bangkit dari alam maut, kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka dibutuhkan sebuah keyakinan bahwa kita akan menerima kebangkitan, kita akan menerima kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi aku datang untuk membawa pertentangan." Nah, pertentangan yang dimaksud adalah bagaimana kita melawan sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Pertentangan yang dimaksud adalah itu. Sesuatu yang tidak selaras dengan kehendak Allah, maka kita mengadakan pertentangan. Tidak lain tidak bukan adalah iblis yang selalu menggoda kehidupan kita, yang membuat kita jatuh dalam dosa. Maka kita harus menentang, kita harus membuat suatu pertentangan, tidak mengikuti keinginan iblis, keinginan setan. Melainkan kita mesti berlawanan dengan iblis yang selalu menggoda kehidupan kita, sehingga kita bisa memenangkan iman kita. Demikian juga Yesus mengatakan, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Tentu api yang dimaksud adalah api Roh Kudus, bukan api dalam arti yang harafiah. Api Roh Kudus
yang menguatkan perjalanan hidup kita, yang menuntun kita ketika kita menghadapi kesukaran, kesulitan, pertentangan, ketika kita sedang berjuang mengatasi semua kelemahan-kelemahan kita. Dan itu termaktub dalam doa kepada malaikat agung yang kita doakan setiap hari. Disitulah maknanya pertentangan dan api yang Tuhan berikan pada kita supaya kita selalu hidup dalam kekudusan. Kita dibebaskan dan akhirnya kita memperoleh pemurnian iman yang terus-menerus dan iman kita semakin mendalam. Oleh karena itu, sahabat Lentar Sabda yang terkasih, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu menjalankan anugerah yang diberikan Tuhan tadi dan kita semakin hidup bersatu dengan Kristus sebagai sumber keselamatan kita. Tuhan memberkati.